Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu mensyukuri nikmat sehat. Alhamdulillah, pada hari ini Allah pertemukan kita kembali, tepatnya pada tanggal 9 Muharram 9 Al-Muharram 1442 Hijriah, dalam keadaan kondisi sehat, dalam keadaan bisa meluangkan waktu. Ini nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Allah berikan kita nikmat kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang pada hari ini, pada jam yang sama, ingin sekali melaksanakan ibadah ini. Di antara mereka lagi terbujur kaku di ruang ICU. Tak bisa, kaki lumpuh, tangan tak bisa mengayunkan, mata tertutup. Tapi ada satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang dalam kondisi kritis ketika menghadapi sakaratul maut, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaki memang tidak bisa bergerak, tangan memang tidak bisa bergerak, mata seolah-olah tidak bisa melihat. Tapi coba kita terapkan apa yang dikatakan baginda Rasul. Ajarkan, bimbing, bisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mendengarkah dia? Ini mukjizat yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Ternyata kelihatan matanya buta, telinganya tuli, peka. Tapi ketika diucapkan kalimat tauhid bagi orang yang menghadapi sakit dan menghadapi sakaratul maut, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Tidak jarang kita lihat mereka meneteskan air mata. Apakah mereka sedih? Tidak. Apakah mereka kecewa? Tidak. Karena kaki tidak bisa bergerak, tangan juga tidak bisa mengayun, maka untuk memberitahu mereka mendengar, yaitu dengan tetesan air mata. Ini tidak jarang. Banyak kita lihat orang yang kondisi tidak bisa melihat tapi bisa meneteskan air mata, sekedar memberitahu bisikan-bisikan tauhid itu, pada prinsipnya mereka juga mendengarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jumat kali ini bukan hanya kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumatnya, ruku, sujud, membaca doa iftitah,
tapi juga secara tidak langsung kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada prinsipnya perjalanan hidup kita ini amat teramat singkat. Dunia adalah tempat singgah sementara di antara sekian banyak fase yang harus kita lalui. Pertama, kita di alam arwah. Dari alam arwah kita melangkah ke alam rahim. Dari alam rahim kita melangkah ke dunia. Dunia kita melangkah ke alam barzah. Alam barzah kita melangkah ke selanjutnya, yaitu alam akhirat. Berapa tahun kita di dunia ini? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in. Sekitar 60 sampai 70. Rata-rata 60, 70 bisa dihitung. Artinya, gunakanlah masa kita di sini yaitu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena di antara sekian banyak fase, inilah fase tersingkat kita, hanya sekitar 63 tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita ingin pulang kampung, baik itu melalui jalan darat, jalan laut, atau jalan udara. Anggap itu jalan darat. Ketika kita ingin pulang kampung, sebelum sampai ke tempat tujuan, biasanya kita istirahat dengan istilah rest area. Sampai di rest area itu apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita ingin melakukan qada hajat, buang air besar, kita selesaikan. Kenapa? Karena perjalanan ini masih panjang. Andai pada saat itu badan pegal-pegal, luruskan dulu. Luruskan supaya nanti bisa melanjutkan perjalanan. Andai kita mau makan, makan. Kenapa? Karena kita berada pada tempat istirahat. Kalaupun nanti di jalan kita makan, tidak senikmat di tempat istirahat ini. Tapi inginkah kita berlama-lama di tempat ini? Tidak. Kenapa? Karena rest area ini hanya sekedar waktu kita mengampulkan kekuatan, karena tujuan kita adalah yaitu pulang kampung. Begitulah sebenarnya secara sederhana kehidupan kita yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat? Maka berlomba-lombalah mencari apa? Mencari seluruh peluang-peluang. Dalam rangka apa? Mengumpulkannya. Untuk apa? Untuk kampung akhirat. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya, bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangun satu rumah tempatnya di sorga. Tidak mungkin orang miskin yang bisa membangun masjid itu. Tidak mungkin. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya, lalu gunakan rezeki itu sebagai bekal untuk kampung akhirat. Mau berdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim hataini. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Seperti apa? As-sabahah wal wusto. Jari telunjuk dan jari tengah. Tak bisa, tak ada lagi jarak. Bisa enggak? Siapa yang harus mengambil kesempatan ini? Kesempatan ini harus diambil orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Bantu mereka anak yatim, bukan hanya sekedarnya. Kalau bisa, anak itu berhasil menjadi doktor. Anak itu harus berhasil menjadi dokter spesialis. Karena kata Rasul,
tidak ada lagi orang yang paling dekat sama aku kecuali orang-orang yang menyantuni anak yatim. Jadi pada prinsipnya gunakanlah seluruh potensi ini ketika kita berada di tempat istirahat ini, dunia ini, untuk menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau seperti itu berarti di dunia ini pada prinsipnya kita hanya sekedar singgah saja, sekedar bermimpi kalau seandainya tidur. Ada orang kaya, dia sekedar bermimpi. Ada seorang pejabat, dia hanya sekedar bermimpi. Kapan ia sadar? Ketika malaikat Ijrail mencabut nyawanya. Kapan ia sadar? Andai ada orang kaya, ia menabung investasi dalam rangka apa? Bekal untuk masa depannya. Anggap ia punya harta 2M, ia tabung. Lalu ada yang ia sumbangkan 200.000 untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak yatim. Itulah yang dibawanya. Yang 2M, meninggal dia, mati dia saat itu. Sibuk ahli warisnya untuk membagi hartanya. Kalau seandainya ada seorang berjabat, ketika malaikat Ijrail mencabut nyawanya, di situ dia baru sadar, semalam kemana? Kepentingan umat Islam, pendidikan apa yang sudah dibantu? Fasilitas sarana masjidnya sudah mana yang dibantu? Pada saat itulah nanti baru dia terjaga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi begitupun kita tidak boleh silau terhadap dunia ini. Intinya dunia ini digambarkan ibarat seseorang petualang lalu ia pergi ke tengah lautan. Apa yang ia lakukan di tengah lautan itu terkagum-kagum. Lalu ia ambil telunjuknya, ia sentuhkan ke air laut. Ia angkat, lihat seberapa yang ia ambil. Itulah dunia. Kalaupun seandainya kita dititipkan Allah pada saat ini harta, pada prinsipnya itu hanya satu tetes air laut, tidak akan membuat kita sombong. Ini hanya sekadar mengumpulkan potensi untuk bekal kita menuju kampung akhirat. Andai engkau tak dapat dunia, kita tidak memperoleh dunia, ingat, hanya setetes, bahwa tujuan kita bukan hanya setetes ini kampung dunia ini, tapi tujuan kita adalah kampung akhirat. Dari itu, gunakan potensi yang ada, terlebih khusus nikmat sehat ini, terlebih khusus nikmat harta dan kekayaan. Gunakanlah seluruhnya dalam rangka menolong agama Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.